Kan, Bu ya. Jadi alhamdulillah sebelum kita liburan, kita sudah masuki pelajaran pertama di semester ini yaitu pelajaran 21. Mhm. Dan kita hampir selesai, Bu ya. Yang Mbak sudah masuk ke yang Mbak ya. Yang pertama yang Hamzah itu udah selesai semuanya. Kemudian kita baru mau menyelesaikan yang Mbak. Nah, mungkin pertemuan ini kita merojaah dulu, habis itu kita menyelesaikan yang Mbak. Seperti itu, insya Allah. Kalau waktunya cukup ya. Kemarin kalau nggak salah sampai tamrin 10 Bu ya. Menentukan mana yang fa'il, enggak, mana yang Mhm. fa'il. Mana yang isem, mana yang Iya. fi'lun, mana yang harfun. Nah, ini adalah Mhm. namanya aksamul kalimah. Pembagian Mhm. dari kata. Ya, ada Ya, tiga ya. ya. Pembagian kata itu ada tiga. Apa saja tadi? Ismun, Mun, Pak, fi'lun, Nun, Fi'lun, fi'lun ya, harfun, bukan fa'il ya. Fi'lun ya, ya. Satu Nun lagi dan apa? harfun. 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 Naam. Nah, kita juga menjelaskan perbedaan di antara dua ya, entah isem dengan fi'lun atau isem dengan harfun. Nah, kemarin kita sudah pasangkan di antara keduanya perbedaannya apa saja. Gitu, Pak ya. Masih ingat Mhm. ismun dan fi'lun itu apa perbedaannya? Kalau fi'lun kan Ismun kata dan kerja. fi'lun. Oh, dua-duanya. Mun di awal. Eh, Maksudnya Ismun jumlah dan fun. fi'lun. Enggak, ismun dan fi'lun itu ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Ismun dan fi'lun. Kalau Gampang ismun ini. itu Kalau ismun itu tidak tidak tergantung membutuhkan waktu. Tidak tergantung waktu. waktu. Mhm. Berarti kalau fi'lun harus berkaitan dengan Dengan wak- waktu. waktu. Nah, ahsan tuh. Kemudian untuk perbedaan ismun dengan harfun. Nah, kita sudah mempelajarinya, tapi di buku nggak ada ya. Apa, Mhm. Bu? Ismun dan harfun, apa perbedaannya? Dari segi i'rab ya. Nah, kalau tadi dari segi waktu, sekarang segi i'rabnya. Kalau ismun, apa? Masih ingat? Lahu, kalau dalam istilah Arabnya. Halo? Aku tidak kalau huruf itu tidak mempunyai makna ya. Bukan. Nah, iya, tapi kan Kalau itu bukan harfun. perbedaan, Bu. Bukan di perbedaan. Bukan. Memang dia lahu maknan kalau isem, kalau di ini Oh, laisa lahu kalau maknan illa fil jumlati ya, illa fil jum kalau jumlati kalau harfun. perbedaannya, kalau harfun Perbedaannya itu bukan di tidak situnya. tidak punya kedudukan dalam i'rob kalau harfun. Nah, gitu maksud saya. Jadi dalam posisi i'rab ya. Kalau Mhm. harfun laisa lahu mahallun minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan dalam i'rab, itu harfun. Itu udah pasti. Mhm. Nah, tapi kalau ismun lahu mahallun minal i'rab. Dia pasti Punya mempunyai kedudukan, apa? punya kedudukan, kedudukan. kedudukan dalam ya. Kedudukan dalam i'rab. Ahsan benar. Baik, kemudian kita belajar di 21 ini itu tentang lam dan lama. Apa perbedaannya? Lam dan lama. Oh, kalau lam Nah, itu tidak. persamaannya sama-sama harfu jasmin, Bu ya. Dia menjazmkan kata kerja mudhari yang mana yang sebelumnya domah menjadi sukun, yang sebelumnya ada nun menjadi tidak ada nun. Nah, itu yang kita pelajari, Bu ya. Ya. Nah, terus bedanya apa? Kalau yang kemarin, kalau yang lama dari segi makna, Bu ya. Kalau yang lama Kalau itu apa? bukan. Dia akan melakukan ke depannya, melakukan Mhm. pekerjaan tersebut di ke depannya, atau dia Bukan. lagi melakukan kegiatan tersebut. Nah, kalau Mhm. yang menurut dosen saya ini, Bu ya, dia lagi melakukan kegiatan tersebut ketika ditanya, walaupun pada biasanya dia melakukan sebelum ini. Maksudnya mungkin jam 6 atau jam 7 ketika ditanya jam 9.
dia baru melakukan pekerjaan itu, makanya ditanya. Nah, ini dinamakan lama ya. Tapi kalau dalam buku dia artinya belum ya, belum. Nanti dia akan melakukannya. Gitu. Ya. Kalau dalam buku lama. Kalau lam itu semuanya sepakat, artinya tidak Tidak. Tidak ya, melakukan. artinya tidak. Dia tidak akan melakukan pekerjaan tersebut ya. Artinya tidak. Tetapi oh ya, dua-duanya ini juga sama-sama Pak Bu. Harfu bin. Apa yang dimaksud dengan harfu bin? Kolbin. Apa artinya kolbin? Membolak-balik ya, bolak-balik. Nah, maksudnya bolak-balik itu apanya, Bu? Bolak-balik apanya? Eh, yang isem ya? Apa sih tadi? Bukan, ini kan bahas lam dan lama. Isem. Nggak mungkin Oh, ketemu lama, isem. lama. Pasti kata kerja mudhari. Ya, ya, Apa ya. maksudnya, Bu? Harfu kolbin. Kok banyak yang lupa ya. Merubah jadi lampau ya. Nah, Masya Oh, iya, iya. Allah. Ya, Buat ya, Ciri ya. ya, masih ingat aja. Buat catatan. Liburannya merojaah terus nih buat Ciri ya, Masya Allah. Ya, jadi benar ya. Yang dimaksud dengan berbolak-balik itu adalah zamannya, ya, zamannya. Zamannya yang mana fi'il mudhari itu harusnya adalah sekarang atau masa yang akan datang ya. Tapi karena ada harfu lam atau lama berbalik menjadi lampau Lampau. seperti itu. Hmm. Jadi lam akul berarti saya tidak makan, saya tidak makannya bukan sekarang, bukan yang akan datang, tapi saya tidak makannya tadi atau masa lampau, gitu ya. Paham Ya. tuh Najam ya? Baik. Hina. Hina. Kemudian dari segi penggunaan ada perbedaan juga. Tadi persamaan, perbedaan udah kita bahas perbedaan dari penggunaan. Kalau Hmm, lama itu boleh nggak menghilangkan kata kerjanya, Bu? boleh. Boleh. Kalau lama boleh, tapi kalau lam boleh nggak? Tidak. Boleh. Hmm, tidak, Tidak. tidak. Jangan boleh, tidak boleh ya. Tidak Jadi boleh. kalau lam, diingat-ingat ya, lam itu tidak boleh menghilangkan Kata kata kerja. kerja mudhari. Hmm. Hal akalta lam. Nah, nggak boleh, lam doang nggak boleh. Harus tambahkan kata kerjanya, lam akul. Kalau Boleh. hal akalta lama akul baru ini kalau lama boleh kedua-duanya. Hal akalta lama juga boleh, ya. Lama Mhm. saja boleh, lama akul juga boleh. Itu untuk lama. Tapi kalau lam harus ada kata kerja mudhari'nya. Fahim tuh Najamian? Gitu ya. Hina. Harus ada kata kerja mudhari'. Terus apa lagi Bu yang kita pelajari selain lam dan lama? Kita mempelajari yang namanya anwaul i'rab, ya. Tanda-tanda i'rab. Apa saja Bu tanda-tanda i'rab, Bu? Maksudnya macam-macam i'rab. Ada yang tahu? Oh ya, tanda kata jazm ya. Jazm. Alamatul i'rab dulu deh. Tanda i'rab pada kata kerja majzum itu ada beberapa hal ya. Ada yang sukun. Nah, Mhm. sukun ini itu khusus tanda yang mana, Bu? Kata kerja yang apa? Yang ada Yang domir usah mutasilnya enggak? yang kita usah Nah, jadi ciri-cirinya adalah kata kerjanya harus mustatir. Ada berapa domir, Bu, yang termasuk kata kerja mudhari yang majzumnya dengan sukun? Berapa domir? 5 ya. 5, sahih. Yaitu apa? Huwa hiya, Iya. anta, Ana nahnu. anta hiya. Huwa hiya, anta, ana nahnu. Sahih. Ana nahnu. Ada 5 ya. Kemudian, kalau yang menghilangkan nun. Domir apa saja yang menghilangkan nun yang kita pelajari hanya 2 atau 3? 3 ya. 3. Ada 3 domir saja. hum, Hum Antum. sama antum. antum, Satu lagi. antum, An, Anti. an, anti. Masya ya Allah. anti. Jadi
lam tashrobi, lam tashrobu, lam yashrobu. Nah, jadi tiga domir ini atau tiga kata kerja ini tidak boleh ada nunnya karena dia majzum, ya. Majzumnya tandanya adalah menghilangkan apa, Bu? Menghilangkan nun. Nun. Ada juga Hasbunallah. yang mabni. Yang mabni itu berapa domir? 2. Antuna, antuna, Dua ya, dua. ya. Antuna sama hunna. Lam yashrobna sama lam tashrobna. Jadi tinggal menyesuaikan di apa di huruf mukhatabah itu huruf mudharaahnya ya di huruf mudharaah. Lam yashrobna itu hunna, lam tashrobna itu antuna. Eh, itu untuk tandanya ya, insya Allah udah hafal semua ya. Kemudian kita juga belajar tentang apa lagi, Bu? Di yang bak Anwaul i'rab kita belajar nggak? Yang marfu itu sama dengan rofa ya. Tandanya domah. Kalau mansub tandanya apa? Oh, enggak. Kita belum Itu belajar ya. fathah. Kita anwaul kalimah udah kita merojaah. Sekarang ke al-jumlatani. Al-jumlatani. Apa artinya al-jumlatani? Dua kalimat yang Kalimat ismiyah maupun yang dan fi'liyah. fi'liyah. Nah, gampangnya gimana, Bu? Secara mudahnya kita memahami ismiyah itu ya pokoknya diawali dengan ism Awalnya pasti dengan ism. ismiyah. Kalau fi'liyah berarti diawali dengan fi'il. Nah, gitu aja ya. Walaupun Ya, ada kata kerja di dalam kalimat, tapi kalau diawali dengan ism ya tetap kita menganggapnya jumlah ismiyah. Ismi. Dan tunajamian jami'an, misalkan Muhammadun dahaba ilal madrasati. Ini ismiyah atau fi'liyah? Muhammadun dahaba ilal ismiyah. madrasati. Ismiyah. Nah, ismiyah karena diawali dengan kata Muhammad. Tapi Muhammad. kalau kita balik, dahaba Muhammadun ilal madrasati, ismiyah atau fi'liyah? Filia. Fi'liyah. Hmm. Nah, fi'liyah. Sahih. Karena diawali dengan kata Fi- kerja Zahab. dahaba. Masya Allah. Ya, jadi secara mudahnya gitu Bu ya. Nanti kalau secara detailnya Ustaz kok di sini diawali dengan keterangan tempat tapi kok ismiyah gimana ya? Karena ada kata isemnya. Ya, Mhm. sebagian memang tidak diawali dengan isem tapi tetap ismiyah. Misalkan fil masjidi Muhammadun kan diawali dengan keterangan tempat kan Bu? Nah, tapi Ah, tetap kita anggap ismiyah karena ada mubtada'nya di situ. Ya. Ada mubtada'nya yaitu Muhammad. Muhammadnya mubtada'nya diakhirkan gitu. Biasanya memang terkadang mubtada itu diakhirkan, Pak. Terkadang ya, terkadang. Itu untuk pengecualian saja. Tapi pada umumnya kalau diawali dengan isem pasti apa, Bu? Ismiyah. Ismiyah. Kalau diawali dengan kata kerja pasti fi'liyah. Gitu aja. Jadi kita fokus ke awalan pada kalimat tersebut. Mhm. Kemudian alati dan alai kita udah belajar di semester pertama bahkan alati ya. Tapi di sini jamaknya. Kalau jamaknya semester 3 kali ya. Ya, semester 3. Allati sama allai. Ini artinya sama atau tidak, Bu? Sama. nama. Sama. Nah, jadi ini jamak dari apa? Allati sama allai. Allazi. Ri. Jamak dari al-lati. Eh, Ahsan. Jamak dari al-lati. Kita tambahin sampai berapa ini? Kemarin udah sampai 10, Bu ya. Masih ingat kan? Sampai 10. Sisanya tinggal berapa ini? 12. Ya Allah. Tinggal dikit lagi. Kemarin halaman berapa sih Ustadz? Saya kok lupa ya. Iya, sampai tambahin 10, Bu. Coba dilihat tambahin 10-nya. Nah, itu Oh, menentukan 23 ya? 23 ya? mm-mm. Nah, ya kalau ada waktu kita ini aja, Bu ya. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini nggak ada sama sekali yang namanya hiwar. Kita cuman Mhm. latihan yang namanya melanjutkan latihan di pelajaran pertama tentang Ya, merojaah nawasib ya.
Memansubkan kata kerja mudhari itu bagaimana? Kita merojaah lagi di situ. Maksimumnya gimana? Nah, kita merojaah di situ. Ya, baik. Kita lanjutkan dulu yang pada apa tamrin 11 ya. Hmm. Tamrin 11. Baik. Nah, 10 udah ya. Kemarin kita bahas 11. Apa ini maksudnya? Allati sama dengan Allah. Allai sama dengan allati. Nah, jadi di sini memang di Al-Quran ada semuanya, Bu ya. Allai itu di juz 28, kalau allati biasanya di juz 5. Yang saya hafal, Bu ya. Allai illallai waladnahum itu di surat apa, Bu? Ada yang tahu? Kayaknya di surat ini ya. Al-Mujadilah kalau nggak salah. Hmm. Ismani mausulani di jam'il mu'annas. Jadi kedua kata ini adalah termasuk ism mausul. Kata sambung untuk jamak mu'annas ya, untuk jamak mu'annas. Ulangi Ustadz, apa At-taliba katanya? apa? Ismani Ismani mausulani li jam'il mu'annas. Nah, silakan diharapkan. jami'a jami'al mu'annas ya. Li jam'il mu'annas. Naam, li jam'il mu'annas. Jadi dua ini adalah dua kata sambung ya untuk jamak mu'annas. Dua kata sambung untuk jamak mu'annas. At-talibatul lati atau allai kharajna minal faslil ana minal filibini. Silakan diharmati dulu. At-talibatul lati atau allai kharajna minal faslil ana minal faslil ana minal filibini. Faslil ana minal Filibini. Baik, naqra jama'atan. Barina ba'ti at-talibatul lati kharajna minal faslil ana minal filibini. Ayo. At-talibatul. Ayo. talibatul lati kharajna Kharajna. lil Minal Minal faslil fasli. Minal filib. minal bin. Apa artinya, Bu? Siswi ya di sini ya. Para siswi yang Para siswi yang mm, keluar dari keluar kelas dari kelas dari kelas barusan jurusan dari 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 Filipina. Nah, ini memang kalimatnya jadi panjang ya, tapi sebenarnya di sini cuman mubtada dan khobar. Nah, mubtada Ya, dan khobarnya mana, Bu? Mubtadanya mana? Nah, kita merojaah nih mubtada khobar di kalimat yang ada alati atau alai, ada yang atau kalimat libat alladzi alladina. Mubtadanya udah jelas ya, atau libatu ya. batu. Khobarnya mana? Kabarnya min Filipin bukan? Nah, sahih. Sepanjang ini memang mubtada'nya di awal, khobarnya di akhir. Sebenarnya kalimatnya at-talibatu minal filibini sudah cukup ya sebenarnya ya. Iya. Tapi untuk diperjelas lagi maka ditambahkan allati atau allai. Ini khobar. Sahih, Bu. Masya Allah. Jadi yang di tengah-tengah itu namanya apa, Ustaz? Namanya sila mausulah. Yang Sila kharajna mausulah. minal faslil itu. Iya. Hmm. Kharajna minal faslil ana itu jadi Allati apa? kharajna minal fasil ana. Itu namanya sila mausulah. Silahnya Kalau di kalau di bahasa itu namanya keterangan tambahan gitu kali ya? Atau apa namanya? Hilas tuh ya apa? boleh. Kalau dalam istilah nahunya sila mausulah, Bu. Sila mausulah. Silah. Hmm. Mm-mm. Jadi memang sambung menyambung sila mausulah Mhm. seperti itu. lewat sambung. Baik. Kalau alati harf apa alati itu adalah harful apa harful lagi ismun mausulnya. Kalau kharajna minal fasli itu silahnya. Silahnya. Ya. Jadi dinamakan silah mau mausul. Sil. Hmm. Nomor 12. Ini tamrin terakhir, Bu ya. Tamrin terakhir ya. Tamrin 12.
Ta'ammal mayali. Ta'ammal mayali. Apa artinya, Bu? Ta'ammal mayali? Lengkapilah ya. Oh, bukan. Masa di bulan sebulan lupa juga nih ta'ammal. Apa, Bu? Lengkapilah. Bukan Lengkap. lengkapilah. Ta'ammal itu apa? Perhatikan. Perhatikan. Perhatikan aja, Bu. Nah, ini titik-titik di sini maksudnya ya latihan ya. Untuk Hmm. melengkapinya apa? Oh. Hamidun kola. Hamidun kola. Ini untuk domir dua berarti ya. Anta Mhm. kulta. Jadi kalau ada kata kerja kola, ini kan ada harfu ilah ya. Insya Allah nanti dipelajari di akhir semester ini, Bu. Itu namanya nanti ajwaf. Jadi kalau ada kata kerja yang ada harfu ilah itu apa, Bu? Kalau dalam bahasa kita mungkin huruf vokal ya. A, I, U, E, O. Nah, tapi kalau harfu Hmm. ilah di dalam bahasa Arab itu adalah alif, waw, dan ya sukun. Ya, waw, ya Hmm. sukun. Semuanya waw sukun. Itu namanya harfu ilah. Nah, di sini ada harfu ilah alif. Anta kulta. Sehingga kita ketika dimasukkan ke dalam domir yang bersifat domirnya ini adalah domir baris ya. Domir barizun Mhm. yang Ya. kelihatan. Nah, jadi dia langsung hilang. Harfu ilahnya tuh hilang. Ya. Makanya di sini langsung kulta. Pola menjadi kulta. Jadi huruf alifnya hilang langsung ke lam gitu Bu ya. Langsung ke lam, langsung masuk ke eh yang namanya fa'il domirun baris ya. Fa'il domirun baris. Anna kultu nahnu kulna. Nah, jadi apa artinya Bu? Anta kulta. Hamid berkata, anta kulta berarti kamu Kamu berkata. berkata. Ana kultu Kata. saya berkata. Nahnu kulna berarti apa? Kami Kami berkata. Kami berkata. berkata. Nah, kata kerja koma sekarang. Koma. Koma itu apa artinya? Berdiri atau bangun tidur ya. Hmm. Koma juga bisa diartikan bangun tidur. Atau berdiri saja ya, berdiri. Hamidun koma anta kumta. Nah, jadi huruf pertamanya jadi doma Bu ya, diingat menghilangkan Hmm. harfu ilah dan huruf pertamanya jadi domah jika ketemu apa Bu? Jika Ya, ya, ya. ketemu Berbaris. Baris apa? ya. Domir baris ya. Domirun barizun. Dari. Sahih. Koma menjadi kumta, ana menjadi kumtu, nahnu menjadi kumna. Nah, ana saya berdiri, nahnu, Kami nahnu kumna apa? Kami berdiri. berdiri. Nah, sekarang zaro ini nggak dilengkapi lagi nih zaro. Disamain Bu ya sama yang di atasnya. Nah, Hamidun Mhm. zaro berarti kalau antam jadi apa Bu? Zarta. Huruf pertama doma. Nah, zu Bu. Jadi doma ya. Zurta. Bisa ya. Zurta. Apa artinya zaro ya zuru? Zaro apa artinya Bu? Berziarah bukan ya? Mengun Mengunjungi. mengunjungi ya. Kunjungi. Ya berziarah Berziarah. juga boleh. Berziarah. Tapi biasanya yang paling banyak artinya adalah mengunjungi ya. Mengunjungi. Hmm. Anta Ya. zurta berarti kamu telah Kamu mengunjungi. Ana saya mengunjungi apa? Ana apa Bu? Zur zurtu. 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 Sahih. Nahnu berarti apa? Zur Zurna. Zurna. Zurnu. zurna. Zurna. Zurna panjang. Zur kok Nah, zurnu? Zurna. Bukan zurnu Bu ya. Mentang-mentang tadi ana zurtu tapi nahnu jadi zurnu. Nah, bukan Bu ya. Zurna ya. zurna. Panjang. Zurna. Nah, ada Zurtu. nama perempuan yang kalau kita anggap ini kalau nggak tahu artinya ya nggak tahu lah. Tapi kalau kita tahu artinya ini jelek Bu ya, artinya jelek. Zurni Apa? Laila. Pernah dengar nggak Bu nama Zurni Laila? Suni Laila. Nggak tahu. Gila Zurni ya. Laila. Nggak pernah dengar ya nama itu ya? Itu kata Laila dosen banyak saya pernah Ustaz. ada. Iya, Lailan. Laila Artinya apa Majnun. Bu? Zurni Lailan. Zurni Nggak Laila. tahu. Apa artinya Bu? Kunjungilah Anu, saya pada malam hari. mengunjungi. Intinya suruh ngapel terus Bu tiap hari. Nggak malam minggu doang. Tapi suruh setiap hari. Kunjungilah saya malam hari. Maksudnya apa itu? Oh, Laila itu Ya malam ya. itulah.
Tapi ada nama orang Tuh ya kalau nggak lewat. tahu artinya bahaya tuh. Tapi kedengarannya Zulnilailan. bagus Bu ya. Zunilailan. Oh, kedengarannya bagus ya. Iya. Zulnilailan. Tapi sebenarnya maknanya buruk. Disuruh mengunjungi seorang wanita Tiap malam. apa? Tiap malam. Aduh. Baik, itu bab 1 alhamdulillah kita selesaikan, resmi kita selesaikan. Kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2 ini sedikit kita murojaah di kata kerja yang marfu, kata kerja mudhari yang marfu bagaimana, kita juga belajar yang mansub bagaimana, dan terakhir kita belajar di awal semester ini juga yang majzum ya. Itu juga kita pelajari. Jadi kita sudah lengkap ya keadaan-keadaan kata kerja mudhari yang telah kita pelajari. Nah, ini judulnya halatu i'rabi, silakan diharokati. Halatu i'rabil mudhari'i. Halatu i'rabil mudhari'i. Wa alamatuha. Wa alamatuha. Apa artinya? Ada yang tahu artinya apa, Bu? Halatu i'rabil mudhari'i wa alamatuha. Man minkunna ya'rifna ma'na hadhil jumlah. Ada yang tahu? Pokoknya i'rab mudhari'i wa alamat. Nama Tuhan. Artinya adalah halat. Halat itu apa? Kaifa haluka. Oh iya. Haluka. Oh iya. Apa? Abdi. Keadaan-keadaan, Bu ya. Keadaan-keadaan i'rab pada kata kerja mudhari wa alamatuha, dan tanda-tandanya ya, dan tanda-tandanya. Nah, jadi ketika marfu tandanya ada yang berbeda dengan mansub ya. Nah, kita lihat mansub, marfu, dan majzum. Ketika marfu, nah 5 domir yang kita bahas tadi di awal pertemuan, yaitu anta, dari huwa dulu ya. Huwa, hiya, anta, sama apa Bu? Ana, nahnu, itu semuanya marfu'un bidhammati. Nah, itu yang ditandai apa? Ditandai hitam. Kalau yang masih ditandai hitam itu semuanya adalah tanda asli. Catat Bu ya. Tanda asli. Ketika marfu itu dhamma, ketika mansub itu fathah, ketika majzum itu sukun. Jadi kalau kita simpulkan, semua tanda yang tinta hitam itu asli, gitu. Asli. Ya, memang dasarnya seperti itu. Asli itu kan dasarnya, Bu ya. Dasarnya seperti itu. Kemudian yang ditandai hijau sekarang. Nah, kita lihat perbedaannya. At-tullabu yadhabuna. Ada berapa domir yang kita pelajari? Yang hijau ada 3. Ya kan, setiap marfu, mansub, dan majzum itu ada 3 semua, Bu ya. Jadi kata kerja mudhari marfu itu ada 3 domir, mudhari yang mansub juga ada 3 domir, majzum juga ada 3 domir. Jadi semuanya 3 domir. Yaitu apa saja, Bu, domirnya? Hum, apa Bu? Yang mana? Hum, Yang mana? antum, Oh, yang hijau, yang hijau. yang hijau Kita ya. fokus yang hijau. Ya. Apa? Dan Hum. anti. Antum, anti. Hum, antum, sama anti. Sahih. Jadi kalau marfu itu semua tandanya dia memunculkan nun atau menetapkan nun ya. Jadi di sini subutun nun. Yang marfu, Bu ya, subut. Diingat, subut. Ya, artinya apa, Bu? Subut menetapkan nun. Jadi nunnya ada. Nunnya ada ya. Nunnya ada.
Ustaz, gimana caranya mengetahui bedanya nun tanda i'rab sama nun niswah? Nah, biasanya Sebelum apa Bu? Jawabannya Bu? Kalau nun tanda i'rab itu sebelumnya pasti ada huruf yang lain, yaitu apa Bu? Huruf aku yang mana dia sebagai domir baris yang menjadi fa'il. Atau sebelum nun itu waw atau alif. Alif kita belum belajar ya. Waw atau ya. Kalau sebelum nun itu waw atau ya, berarti dia nun alamatul i'rab. Gitu Bu ya. Kalau nun isma gimana? Sebelumnya adalah kata kerja gitu ya. Jadi nggak ada pemisah antara kata kerja dengan nunun niswah. Jadi nggak ada pemisahnya. Jadi langsung ketemu nunun niswah. Niswa. Bentun najamian? Insya. Tapi kalau nun tadi, nun yang tanda i'rab, itu ada pemisahnya, yaitu domirun barizun, yang mana menjadi fa'il. Gitu ya. Iya. Kalau biasanya ketemunya adalah huruf waw dan ya yang kita pelajari. Tapi kalau secara lengkap, tambahannya adalah alif. Ya. Alif. Jadi kalau sebelum nun ada alif, berarti dia nunnya adalah tanda i'rab. Alifnya sebagai fa'il. Kemudian kalau sebelum nun ada waw, berarti wawnya adalah fa'il, yaitu domirun barizun, yaitu wawul jamaah ya namanya, dan nunnya adalah tanda i'rab. Rob. Tanda i'rabnya maksudnya adalah kalau ada nun dia subutun nun, kalau tidak ada nunnya gimana? Ketika mansub dan majzum itu yang tanda hijau adalah lawan katanya subut, yaitu apa Bu? Hatfun Hakun. ya, Hasfun nun, bihatfi. menghilangkan. Nah, jadi di sini nunnya ada nggak Bu? Lan yadhabu ketika mansub, nunnya hilang ya. Ya. Nunnya pasti hilang. Ya, tadhabina jadi tadhabi saja. Tadhabuna jadi tadhabu. Penggantinya adalah alif kecuali di anti ya. Kalau anti karena bukan jamak sehingga alifnya nggak perlu ditulis. Karena alif itu adalah tanda apa Bu? Lil fariqah ya. Lil fariqah maksudnya apa? Alif itu menandakan kalau di sini wawunya itu adalah yang melakukan orang banyak. Tapi kalau yang satu orang saja yang melakukan maka nanti tidak perlu pakai alif. Nanti ada ya, insya Allah. Kata kerja tanpa diakhiri dengan waw tapi nggak ada alifnya. Nanti insya Allah kita akan belajar di akhir semester ini insya Allah. Gitu Bu ya, bisa dipahami di sini? Ya, Ustaz. Jadi nunnya hilang. Ketika mansub nunnya hilang. Apakah ketika majzum muncul kembali? Sama Bu ya, sama seperti mansub, yaitu nunnya hilang. Hatfun ya, bihatfi ya. Majzumun bihatfin nun. Jadi nunnya hilang semua di sini. Jadi yang ditandai hijau itu namanya tanda yang far'i ya. Tanda far'i itu ya cabangnya. Jadi di sini yang hijau itu adalah ketika marfu, kita simpulkan Bu ya. Kita ketika marfu itu memunculkan nun tandanya, ya kan? Tapi ketika mansub dan majzum menghilangkan nun, No. alias apa Bu? Hasbun. Bihadfin nun. Hadfun nun, sahih. Kemudian kita fokus ke coklat. Kalau hitam udah, hijau sudah juga udah, sekarang ke coklat. Coklat ini adalah tanda bahwasannya kata kerjanya sudah mabni. Kalau udah mabni ya udah, nggak perlu repot. Pastinya ya diakhiri dengan sukun kata kerjanya ya. Dan nunun niswahnya apa? Dan ketemu nunun niswah. Ya. Jadi semua tanda yang di sini ya mabni. Yadhabna, tadhabna. Ketika ada lan pun ya nggak ada perubahan karena memang apa? Karena memang kata kerjanya sudah mabni, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Ada lam pun harfu jazmin juga sama saja. Jadi tidak ada perubahan ketika marfu, mansub dan majzum karena memang kata kerjanya sudah mabni hukumnya. Kalau mabni ya nggak berlaku lagi marfu, majzum, mansub itu nggak berlaku. Tetap selamanya tandanya seperti itu, yaitu diakhiri dengan sukun dan setelah kata kerjanya ada nunun Niswa. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Kita anggap sebagai pemanasan, Bu ya. Kita belajarnya nggak Ya, sampai sejam, tapi nanti setelahnya insya Allah belajarnya sejam lebih, Bu ya.
Insya Allah nggak Ya, sampai 2 jam. Karena kemalaman kalau 2 jam. Saya juga capek pagi ngajar. Baik, hmm. baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Oh, Jangan lupa PR-nya adalah langsung PR, Bu ya. Wah, habis pemanasan langsung ada PR nih. Yaitu menghafal kosakata pelajaran ke-23. ya, Ustaz. Gitu, Bu ya. Nah, silakan dikasih tahu yang lain. Mungkin Bu Acilia mau share PR-nya. Gimana Bu Acilia? Siap? Biasanya Bu Eni ya. Tapi karena Bu Eni nggak ada, Bu Acilia kalau bisa. Gimana Bu Acilia? Siap? Share di grup. Yang lain Mhm. aja. Mm-mm. Udah buat Ya, Ria Bu. ini. Share aja saya. Ayo, Bu. Ya, boleh. Insya Allah, jazakallah khairan. Jadi, silakan bisa di grup ya. Hafalan kosakata pelajaran 23. Iya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, tatim Bagus, darsana Allah. bilhamdalati. Alhamdulillah.